Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Saya dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh kelas MAU 1B. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menyampaikan materi dasar-dasar ilmu dakwah, mulai dari pengertian, unsur-unsur, pendekatan, dan tahapan-tahapan dakwah. Dari mulai pengertian, dakwah yaitu proses penyampaian ajaran Islam dari seorang kepada orang lain. Dan penyampaian ajaran Islam tersebut dapat berupa amar ma'ruf, ajakan kepada kebaikan, dan nahi mungkar, yaitu mencegah segala bentuk kemaksiatan. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan terbentuknya suatu individu atau kelompok yang taat dan patuh dalam mengamalkan sepenuhnya ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Dalam hadis tersebut, sudah menjadi landasan kewajiban setiap orang Islam laki-laki maupun Islam perempuan untuk berdakwah. Selanjutnya, unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah ada 7. Yang pertama ada da'i, yaitu pelaku dakwah. Kata da'i secara umum yaitu sering disebut dengan sebutan mubalik, orang yang menyempurnakan ajaran Islam. Dalam bimbingan manasik haji, yaitu dai bisa disebut pembimbing haji. Di dalam bimbingan haji, tidak ada pembimbing haji, tidak akan terlaksanakan. Yang kedua ada maddah, yaitu materi dakwah. Dalam unsur selanjutnya, yaitu adanya materi dakwah, bisa jadi isi dari kajian materi-materi yang disampaikan oleh dai kepada mad'u. Yang ketiga ada bad'u, yaitu objek dakwah. Unsur dakwah yang ketiga adalah mad'u, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, yaitu orang yang menjadi bagian dalam bimbingan manasik haji. Yang keempat ada wasilah, yaitu media dakwah. Wasilah atau media dakwah yaitu alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada bad'u untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat. Dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah. Media untuk dakwah bisa secara langsung dengan penyampaian atau bisa dengan tulisan. Biasanya dalam bimbingan manasik haji, media yang digunakan yaitu berupa tulisan atau buku panduan manasik haji. Yang kelima ada metode, yaitu thariqah. Hal yang sangat erat kaitannya metode wasilah adalah metode dakwah thariqah. Kalau wasilah adalah alat-alat yang dipakai untuk berdakwah, maka thariqah adalah metode yang digunakan dalam dakwah. Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah dalam menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting peranannya, yaitu tata cara atau tahapan-tahapan dalam bimbingan manasik haji. Yang keenam ada athar atau efek dakwah. Setiap aksi dakwah akan menimbulkan reaksi. Demikian jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah, wasilah thariqah tertentu, maka akan timbul rasa respon dan efek pada mad'u, yaitu pada penerima dakwah tersendiri. Nah, yang terakhir ada maqasid, yaitu tujuan dakwah. Yang terakhir ada tujuan dakwah, yaitu menjadikan manusia muslim yang mampu untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi orang yang pernah bimbingan haji dapat bisa mengamalkan apa yang sudah ia dapat ketika bimbingan haji. Yang ketiga ada pendekatan dalam mempelajari ilmu dakwah. Ada 3 metode pendekatan dalam mempelajari ilmu dakwah. Yang pertama ada metode istinbat, yaitu proses penalaran istidlal dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada metode iktibas, yaitu metode proses penalaran dalam memahami dalam menjelaskan hakikat atau realitas dakwah atau detonasi dakwah dari Islam aktual, Islam empiris, Islam historis, atau Islam yang secara empiris hidup di masyarakat. Yang ketiga ada metode istiqra, yaitu
Proses peneraran dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah melalui penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan mengacu kepada teori utama dan teori turunan dalam teori utama dakwah. Yang keempat, ada tahapan-tahapan dakwah. Ada dakwah nafsiyah, yaitu dakwah untuk diri sendiri. Ada dakwah fardiyah, yaitu dakwah yang ajakan atau seluruh jalan Allah yang dilakukan seorang dai kepada orang lain secara perorangan dengan tujuan memindahkan mad'u pada keadaan yang lebih baik. Ada dakwah ahliyah, yaitu dakwah dari lingkungan sekitar, yaitu dari dakwah kepada keluarga sendiri. Yang selanjutnya ada dakwah fi'ah, yaitu dakwah kelompok. Dakwah fi'ah atau disebut juga dengan dakwah kelompok dapat berbentuk dakwah halakoh, yaitu dakwah yang dilaksanakan dalam kelompok-kelompok kecil. Yang selanjutnya ada dakwah hizbiyah, yaitu dakwah menyimpang. Dakwah hizbiyah merupakan dakwah yang mengajak manusia kepada kelompok, partai atau organisasi tanpa didasari Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya ada dakwah syu'ubiyah qobaliyah, dakwah antar suku, budaya, dan bangsa. Dakwah syu'ubiyah qobaliyah adalah proses dakwah yang berlangsung dalam konteks antar bangsa, suku, dan budaya. Yang selanjutnya ada dakwah ummah, yaitu dakwah yang dilakukan oleh seseorang yang ditunjukkan kepada orang yang banyak yang bermaksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Mungkin dicukupkan sekian dari penyampaian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.